Nama bocah cilik King Faas Arafik, putra dari pernikahan Fairuz Arafik dan Gali Ginanjar, kian melambung. Di tengah popularitasnya itu, Gali yang merupakan ayah kandungnya justru membuat pengakuan mengejutkan hingga kembali membuat heboh jagat maya tanah air. Di hadapan Indra Bekti, Gali mengungkap jika dirinya sangat menyesal telah bercerai dari Fairuz. Ia sepertinya ingin memutar masa lalu dan tak ingin ada perpisahan. Namun sayangnya semua itu telah terjadi. 8 tahun Gali dan Fairuz bercerai, bahkan Gali pun pernah menikah lagi dengan Kumala Sari. Namun sayangnya pernikahan mereka kembali mengalami perceraian. Sementara Fairuz hidup berbahagia dengan Sony Septian dan telah dikaruniai 2 anak. Udah dari 3 bulan yang lalu. Udah dari 3 bulan yang lalu, sayang tidak harus memiliki gitu loh, tapi komunikasi, hubungan silaturahmi itu baik. Awalnya sih keberatan ya, 1 minggu pertama keberatan, tapi akhirnya setelah dikasih pengertian gitu, aku juga bilang kita tetap seperti family, tetap hubungan yang baik, dan aku tetap backup Gali sampai dengan selesai. Jadi nggak harus kehilangan buat selamanya. Ya sebagai manusia juga aku kan nggak mungkin juga ya aku harus berdiam diri gitu. Jadi saat ini ya memang aku lagi dekat sama seseorang. Lantas, apa yang membuat Gali ingin memutar waktu dan tak ingin berpisah dari Fairuz? Benarkah karena faktor sulitnya bertemu dengan sang buah hati membuat dirinya tertekan? Dan bagaimana dengan masa lalu Gali yang sempat memojokkan dan membuat hati Fairuz terluka dengan celotehan ikan asinnya? Ngambil kasus sebenarnya. Gue cuma pengen diizinin ketemu, terus bisa liburan bareng, itu rezeki buat gue yang gede gitu. Itu aja sih yang gue berharap. Ya mudah-mudahan dia nonton dan gue juga bangga sama anak gue ya. Sekarang dia hafalan Al-Qurannya bagus. Terus juga gue juga terima kasih buat Sony, buat Fairuz, buat keluarga Fairuz yang sudah mendidik dan menjaga Fas dengan baik. Apalah gue. Di sini aku nggak mau ngomong apa-apa, tapi kalau aku sih cuma bilang bahwa aku sebagai orang tua dan Sony sebagai ayah sambungnya pun tidak pernah melarang. Gitu. Terus yang kedua juga biarin aja deh Fas tumbuh dengan normal sendirinya, karena ini terulang lagi begini lagi. Yang kemarin begini lagi, yang kemarin muncul lagi begini lagi dengan jalan cerita yang sama. Cuma beda-beda dikit aja gitu loh, niatnya ke situ. Tapi maksudnya kita tidak pernah menerima kunjungan secara pribadi. Gue merasa kemarin gue udah salah gitu kan, membicarakan ibunya di media, dan itu bukan hal yang baik. Bahkan gue juga udah menerima konsekuensi dari apa yang gue perbuat. Jadi gue merasa itu benar-benar dosa dan kesalahan gue yang sangat besar, dan gue nggak tahu, mudah-mudahan Fas juga bisa siap ketemu sama gue dalam keadaan yang benar-benar udah tenang dan udah menerima gitu. Kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu, pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya gitu ya. Ketulusan, terus atau kenyataan, yang penting tidak penuh dengan hal-hal yang dengan untuk tujuan lain adanya berita ini, pasti kita tahu gitu
Sebagai orang tua, kita tahu bagaimana caranya bertindak. Sebagai orang baik, orang yang beragama, tahu bagaimana caranya bertindak. Tahu caranya bagaimana bersikap gitu. Mungkin kata-kata aku ini, aku nggak bisa ngomong secara langsung, tapi pasti paling enggak gitu. Menjelaskanlah bagaimana seorang muslim bertindak, bersikap, seorang orang tua bisa bersikap dan bertindak gitu. Bukan hanya perkataan, perbuatan, disertai dengan hati yang tulus. Kita pasti tahu apa yang akan kita lakukan sih sebenarnya. Lantas, mengapa Gali seolah belum move on dari masa lalunya bersama Fairuz? Bukankah setelah resmi bercerai dari Kumalasari, Gali sempat memiliki kekasih bernama Refty AS, wanita berasal dari Lampung. Bahkan saat itu, Gali tampak mesra dengan Refty ketika keduanya makan bersama. Jadi gini, aku ini hari ini kan mengajak dia makan, malah dia nyiapin semua. Emang kamu tahu makanan kesukaan kamu? Yang paling spesial sih. Berarti dia cocok. Udah sehati gitu, jadi dia tahu apa yang baru, bukan juga baru mau jalan 2 bulan. Kita ketemunya di Lampung. Jadi waktu lagi ada acara keluarga, kebetulan saudaranya yang punya acara ada dia. Jadi kenalan sih. Kenapa lo tiba-tiba ngeliatin aku? Iya. Laki-laki kan ngeliat yang bening gimana ya. Tapi kan kita coba untuk memberanikan diri untuk kenalan. Ternyata orangnya asik, bikin nyaman, ya jalan sampai sekarang sih. Dia orangnya asik, ceria, terus juga menyenangkan, unik. Uniknya dia tuh adalah orang yang beda dibanding dengan yang lain. Yang lain suka video call, dia nggak pernah ngangkat kalau buat video call. Tahu sampai sekarang. Kenapa sih? Tanyaan. Kan gini, aku udah kayak komitmen gitu sama dia. Pertama, komitmen aku nggak suka video call. Terus aku perempuan yang nggak mengenal seksualitas. Jadi memang itu kan kita tahu lah perkembangan zaman sekarang ya, pergaulan. Nah, aku udah jelasin ke dia aku nggak bisa 2 hal itu. Terus kata dia oke. Jadi ini kayaknya sungguh-sungguh ya. Karena katanya kok kalau misalnya cowok baik, cowok benar, dia nggak bakal terus kamu gitu. Jadi kayaknya dia berubah nggak sesuai dengan pemberitaan. Kan selama ini aku ngeliat kayak di berita, dia something, ada sesuatu ini. Ternyata pas aku kenal langsung, mungkin dengan apa ya yang dia sudah lewati, sudah jalani, gitu. Kemungkinan ada celah untuk kembali rujuk antara Gading Martin dan Gisel Anastasia memang santer berhembus belakangan ini. Sinyal-sinyal keduanya siap kembali merajut rumah tangga bersama kerap diperlihatkan dari beberapa unggahan di sosial media. Namun sayangnya, ketika ditanya ihwal rencana rujuk, baik Gading dan Gisel selalu mengaku kedekatan mereka tak lain untuk kebaikan sang buah hati. Enggak, kan itu teman-teman atau netizen mungkin mengira-ngira atau mempunyai persepsi sendiri gitu. Gimana pun kan apapun yang terjadi rasanya kalau ke Mas itu udah seperti partner aja gitu, seperti partner yang emang diutus sama Tuhan sebenarnya untuk membesarkan Gempi, sebenarnya yang bagus dalam keluarga yang utuh sampai kapanpun, tapi kan memang saya gagal dalam melaksanakan itu ya. Jadi yang terbaik aku bisa lakuin ya mendoakan kan, dan tetap menjadi partner yang baik, tetap menjadi sahabat yang baik diizinkan gitu. Lantas, benarkah postingan yang mengisyaratkan kesempatan kedua dengan berbagai syarat itu hanya gimmick belaka atau keduanya benar-benar ingin rujuk? Lantas bagaimana tanggapan keluarga dan sahabat melihat sinyal Gisel dan Gading bakal kembali hidup bersama sebagai sepasang suami istri? Pokoknya yang terbaik buat Mas Gading dan Mbak Gisel. Pokoknya apapun yang terbaik pilihan mereka, aku dukung. Pokoknya yang terbaik buat Mas Gading, sahabat saya, Mbak Gisel juga. Pokoknya yang terbaik apapun pilihan mereka, saya doakan yang terbaik buat mereka berdua. Oh ya, cuma kayaknya nggak ke arah rujuk sih. Cuma kalau Gading kan emang orangnya kan emang baik gitu. Jadi apalagi sama ibu dari GMP gitu. Jadi dia mempunyai sayang yang berbeda gitu untuk Gisel sendiri. Cuma kalau untuk rujuk lagi sih saya rasa nggak.